Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Dia menjadi salah satu bidikan untuk masuk di dalam kloter berikut setelah Luke Fikri dan Michel Becker. Siapa yang akan menyusul? Jadi ada Belanda satu, ada dari Jerman satu. Pemirsa Garuda, di saat banyak negara masih nyaman dengan skuad lama mereka, Indonesia justru memilih jalan paling berani, jalan paling berisiko, dan mungkin jalan paling bersejarah dalam sepak bola nasional. 6 pemain diaspora, pelatih dengan standar Eropa, dan proyek besar yang disebut-sebut bisa mengubah wajah Garuda selamanya. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar awal kejayaan, atau justru awal dari tekanan terbesar yang pernah dialami timnas Indonesia? Revolusi Garuda baru saja dimulai. Di bawah komando pelatih baru John Hartman, timnas Indonesia kini tidak lagi sekadar menjalani proses pembentukan tim, tetapi sedang berada di fase paling ekstrim dari perubahan besar dalam sejarah sepak bola nasional. 6 nama pemain diaspora kembali mencuat ke permukaan. 6 pemain yang disebut bukan hanya sekadar tambahan kekuatan, tetapi bagian dari proyek jangka panjang yang dirancang untuk mengubah standar permainan Garuda secara total. Mereka datang dengan latar belakang berbeda, dengan pengalaman sepak bola Eropa, dan dengan ekspektasi yang jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Namun satu hal yang membuat mereka menjadi sorotan utama adalah peran besar yang disiapkan untuk mereka dalam sistem baru timnas Indonesia. Sumber internal menyebut bahwa Hartman secara tegas membuka pintu selebar-lebarnya untuk proses naturalisasi pemain diaspora yang dianggap mampu meningkatkan kualitas tim secara instan maupun jangka panjang. Tidak ada lagi batasan lama, tidak ada lagi pola pikir konservatif, yang ada hanyalah satu tujuan, membangun tim yang benar-benar siap bersaing di level tertinggi. Football Association of Indonesia disebut ikut mendukung penuh langkah besar ini, dengan mempercepat berbagai proses scouting, komunikasi, hingga integrasi pemain-pemain yang masuk dalam radar proyek Revolusi Garuda. Namun di balik semua euforia itu, tekanan mulai terasa semakin berat. Di dalam pemusatan latihan, setiap pemain kini berada dalam situasi yang sangat tidak nyaman. Tidak ada lagi jaminan posisi, tidak ada lagi status pemain inti yang aman, dan tidak ada lagi ruang untuk performa biasa-biasa saja. Setiap sesi latihan berubah menjadi arena pembuktian. Setiap duel adalah perang kecil. Dan setiap kesalahan bisa berarti akhir dari kesempatan untuk masuk dalam skuad utama. Publik mulai terbelah. Sebagian melihat ini sebagai era emas yang selama ini ditunggu-tunggu. Namun sebagian lain mempertanyakan apakah perubahan secepat ini bisa benar-benar berjalan tanpa risiko besar di dalam tim. Dan di tengah semua perdebatan itu, satu hal tetap tidak berubah. Tekanan justru semakin besar. Ekspektasi semakin tinggi. Dan sorotan dunia semakin tajam mengarah ke Indonesia. Karena sekarang bukan lagi soal membangun tim, Revolusi Garuda kini benar-benar memasuki fase paling serius dan paling menentukan dalam sejarah modern sepak bola Indonesia. Di bawah komando John Hartman, proyek besar yang sejak awal disebut sebagai transformasi total, timnas Indonesia tidak lagi berada di tahap eksperimen, melainkan sudah berubah menjadi misi nyata untuk membangun ulang identitas sepak bola nasional dari fondasi paling dasar. Di tengah tekanan publik yang semakin tinggi dan ekspektasi yang terus melonjak, muncul satu gelombang besar yang langsung mengguncang perhatian publik. 6 nama pemain diaspora yang disebut-sebut sebagai bagian inti dari masa depan Garuda. Mereka adalah Pascal Struijk, Dinsen Bergen, Laurin Ulrich, Reno Muns, Knut Taylor, dan Janero Rediwald. 6 pemain dengan latar belakang berbeda di kompetisi Eropa, yang kini mulai dikaitkan secara serius dengan rencana besar naturalisasi dan integrasi ke dalam skuad utama timnas Indonesia. Kehadiran 6 nama ini bukan hanya soal penambahan kekuatan di atas kertas, tetapi menjadi simbol bahwa Indonesia sedang masuk ke era baru, di mana standar seleksi, kualitas permainan, dan mentalitas bertanding mulai disesuaikan dengan level sepak bola modern internasional. Sumber internal menyebut bahwa Hartman melihat proyek ini bukan sebagai langkah jangka pendek, melainkan sebagai pembangunan sistem jangka panjang yang akan menentukan posisi Indonesia di peta sepak bola dunia dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, tidak ada lagi batasan lama dalam proses pemilihan pemain, yang ada hanyalah satu standar tunggal, kualitas dan kesiapan untuk bersaing di level tertinggi. Di dalam pemusatan latihan, dampak dari kabar ini langsung terasa sangat kuat. Para pemain yang sudah lebih dulu berada di skuad kini berada dalam tekanan yang jauh lebih besar, karena persaingan tidak lagi hanya datang dari pemain lokal, tetapi juga dari gelombang pemain diaspora yang membawa pengalaman, disiplin, dan intensitas sepak bola Eropa. Setiap sesi latihan berubah menjadi arena seleksi tanpa kompromi, di mana setiap sentuhan bola, setiap keputusan, dan setiap kesalahan bisa menentukan masa depan seorang pemain di tim nasional. Tidak ada lagi ruang untuk status, nama besar, atau pengalaman masa lalu. Semuanya harus dibuktikan ulang dari nol. Sementara itu, Football Association of Indonesia disebut terus bergerak di belakang layar, mempercepat proses pemantauan, komunikasi, dan kesiapan administratif untuk memastikan bahwa gelombang pemain diaspora ini bisa segera terintegrasi tanpa hambatan besar. Dukungan penuh terhadap proyek ini menunjukkan bahwa perubahan yang sedang terjadi bukan sekadar wacana pelatih, tetapi sudah menjadi bagian dari arah kebijakan besar pembangunan sepak bola Indonesia.
Namun di balik semua euforia dan optimisme itu, muncul juga pertanyaan besar yang terus bergema di publik dan kalangan pengamat. Apakah perubahan sebesar ini bisa langsung berjalan mulus? Apakah kombinasi pemain lokal dan diaspora bisa benar-benar menyatu dalam waktu singkat? Atau justru tekanan besar ini akan menjadi ujian paling berat yang pernah dihadapi skuad Garuda dalam sejarahnya? Yang jelas, satu hal tidak bisa disangkal lagi. Indonesia tidak sedang membangun tim biasa. Indonesia sedang membangun ulang dirinya sendiri di panggung sepak bola dunia. Dan ketika 6 nama itu akhirnya benar-benar resmi berseragam Garuda, maka seluruh dunia akan menatap satu pertanyaan yang sama. Apakah revolusi Garuda ini akan menjadi awal kebangkitan terbesar? Atau justru kisah yang terlalu berat untuk diwujudkan? Di tengah semakin memanasnya situasi, perkembangan proyek ini mulai memasuki dimensi yang lebih besar dari sekadar urusan tim nasional. Revolusi yang dipimpin John Hertman kini tidak hanya menjadi pembicaraan di dalam negeri, tetapi sudah mulai dibaca sebagai fenomena baru oleh pengamat sepak bola internasional. Cara Indonesia membangun skuad, memadukan pemain lokal dengan diaspora, serta membuka akses seleksi yang jauh lebih luas dari sebelumnya, dianggap sebagai pendekatan yang jarang terjadi di level Asia Tenggara. 6 nama yang terus menjadi pusat perhatian, Pascal Struijk, Dinsenbergen, Laurin Ulrich, Reno Muns, Ned Taylor, dan Janero Rediwald, kini bukan lagi sekadar rumor atau wacana, tetapi mulai diposisikan sebagai bagian dari struktur masa depan yang sedang disiapkan secara serius. Dalam laporan internal yang beredar di lingkungan tim, ke-6 pemain ini disebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang berposisi sebagai bek dengan pengalaman Liga Eropa, ada yang berperan sebagai gelandang dengan visi permainan modern, hingga pemain muda yang dikenal memiliki kecepatan dan intensitas tinggi dalam pressing. Namun yang membuat situasi ini semakin menarik adalah bagaimana semua elemen tersebut mulai mempengaruhi dinamika internal skuad saat ini. Para pemain yang sudah berada dalam pemusatan latihan kini tidak lagi hanya bersaing untuk menjadi starter, tetapi juga berjuang mempertahankan posisi mereka dari kemungkinan masuknya wajah-wajah baru yang membawa standar permainan berbeda. Setiap sesi latihan berubah menjadi evaluasi terbuka yang tidak memberi ruang untuk kesalahan berulang, karena staf pelatih kini memiliki satu target jelas, membentuk tim yang mampu bertahan dalam tekanan tinggi sepanjang pertandingan internasional. Di sisi lain, Football Association of Indonesia disebut semakin agresif dalam mendukung percepatan proyek ini, termasuk dalam hal koordinasi, scouting, hingga komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses integrasi pemain diaspora. Langkah ini memperkuat dugaan bahwa Indonesia sedang berada dalam fase transisi besar, di mana pendekatan lama mulai ditinggalkan dan digantikan dengan sistem yang lebih terstruktur dan berbasis data. Di ruang ganti, suasana dikabarkan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada campuran antara rasa antusias, tekanan, dan ketidakpastian. Beberapa pemain muda disebut mulai menunjukkan perkembangan signifikan karena terdorong oleh kompetisi internal yang semakin ketat. Namun di saat yang sama, tekanan mental juga meningkat, karena tidak semua pemain mampu beradaptasi dengan standar baru yang ditetapkan oleh staf pelatih. Dan di tengah semua itu, satu hal terus menjadi pembicaraan utama. Apakah skuad ini benar-benar akan menyatu tepat waktu sebelum momentum besar tiba? Karena semakin dekat ke tahap akhir seleksi, semakin jelas bahwa tidak semua pemain akan bertahan. Akan ada yang naik level, dan akan ada yang tertinggal. Bahkan dalam laporan internal yang beredar, disebutkan bahwa keputusan akhir bisa menjadi salah satu seleksi paling ketat dalam sejarah timnas Indonesia modern, di mana reputasi tidak lagi berarti apa-apa jika tidak dibuktikan di lapangan. Dan ketika dunia mulai memperhatikan lebih dekat, tekanan itu tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri, dari media Asia yang terus membandingkan perkembangan Indonesia dengan negara-negara kuat di kawasan, hingga dari pengamat global yang mulai bertanya, apakah proyek ini realistis, atau terlalu ambisius untuk diwujudkan dalam waktu singkat? Namun satu hal yang semakin tidak bisa dipungkiri, Indonesia kini sudah tidak berada di titik yang sama seperti beberapa tahun lalu. Garuda bukan lagi sekadar tim yang membangun. Garuda sedang berubah menjadi tim yang dituntut untuk menang. Dan di tengah semua tekanan itu, 6 nama tadi bukan hanya sekadar tambahan pemain. Mereka adalah simbol dari pertaruhan terbesar dalam sejarah baru sepak bola Indonesia. Karena jika proyek ini berhasil, maka Indonesia tidak lagi hanya akan dikenang sebagai tim kejutan, tetapi sebagai kekuatan baru yang lahir dari sebuah revolusi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Momentum besar itu akhirnya benar-benar datang setelah hasil pertandingan terakhir timnas Indonesia menunjukkan performa yang jauh di atas ekspektasi. Kemenangan yang diraih dengan permainan agresif, disiplin, dan penuh intensitas tinggi itu langsung menjadi sorotan utama media olahraga, karena dianggap sebagai bukti nyata bahwa proyek besar yang dibangun John Hertman mulai menunjukkan hasil konkret di lapangan. Bukan hanya soal skor akhir, tetapi cara bermain timnas Indonesia yang kini terlihat lebih terstruktur, lebih cepat dalam transisi, dan lebih berani dalam menekan lawan membuat banyak pihak mulai mengubah pandangan mereka terhadap skuad Garuda. Permainan tersebut dianggap sebagai iklan terbaik bagi proyek jangka panjang yang sedang dibangun, karena memperlihatkan bahwa perubahan yang dilakukan bukan sekadar wacana, tetapi benar-benar mulai menghasilkan identitas permainan baru. Di internal federasi, Football Association of Indonesia melihat hasil ini sebagai titik penting dalam proses rekrutmen pemain diaspora. Kemenangan tersebut bukan hanya menambah kepercayaan diri skuad yang ada, tetapi juga menjadi bahan utama dalam meyakinkan para pemain yang masih dalam tahap pertimbangan untuk bergabung ke dalam proyek besar ini.
Sumber internal menyebutkan bahwa beberapa pemain diaspora yang sebelumnya masih ragu kini mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih serius setelah melihat perkembangan nyata di lapangan. Atmosfer kompetitif, dukungan sistem yang lebih modern, serta peluang untuk berkembang dalam proyek jangka panjang menjadi faktor utama yang membuat nama-nama seperti Pascal Struij dan deretan pemain lainnya kembali dikaitkan dengan kemungkinan besar untuk segera bergabung. Lebih dari itu, kemenangan ini juga menjadi pesan kuat kepada dunia luar bahwa Indonesia tidak lagi sekadar tim yang sedang membangun, tetapi sudah mulai menjadi tim yang bisa menang dengan cara bermain yang meyakinkan. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan daya tarik skuad Garuda di mata pemain diaspora yang mencari proyek serius dengan visi jangka panjang yang jelas. Di dalam pemusatan latihan, suasana berubah semakin positif namun tetap penuh tekanan. Para pemain menyadari bahwa setiap kemenangan bukanlah akhir, melainkan awal dari standar baru yang harus terus dipertahankan. Tidak ada ruang untuk puas terlalu cepat, karena setiap hasil positif kini justru meningkatkan ekspektasi yang lebih besar lagi. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi semakin jelas. Kemenangan bukan lagi sekadar hasil pertandingan, tetapi menjadi alat utama untuk membangun kepercayaan, menarik perhatian dunia, dan membuka pintu bagi gelombang pemain diaspora yang lebih besar. Karena sekarang, Indonesia tidak lagi hanya menawarkan mimpi, tetapi mulai menunjukkan bukti bahwa mimpi itu benar-benar bisa menjadi kenyataan. Momentum kemenangan itu tidak berhenti hanya sebagai headline sesaat. Dalam beberapa hari setelah pertandingan tersebut, dampaknya justru semakin meluas ke level yang lebih besar. Publik mulai melihat bahwa perubahan yang dibawa oleh John Hertman bukan sekadar teori di atas kertas, tetapi sudah mulai membentuk pola permainan yang nyata di lapangan. Cara timnas Indonesia mengontrol tempo, menekan lawan sejak awal, dan tetap disiplin saat bertahan membuat banyak pengamat menyebut bahwa identitas baru Garuda mulai terlihat lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, Football Association of Indonesia dikabarkan langsung memanfaatkan momen ini sebagai bahan utama dalam pendekatan kepada para pemain diaspora yang masih berada dalam tahap pertimbangan. Video pertandingan, analisis taktik, hingga cuplikan intensitas permainan disebut dikirimkan sebagai bukti bahwa proyek ini bukan lagi sekadar rencana, tetapi sudah berjalan dan berkembang ke arah yang serius. Bagi para pemain yang sebelumnya ragu, kemenangan ini menjadi titik balik yang mengubah cara pandang mereka terhadap timnas Indonesia. Sumber internal menyebutkan bahwa atmosfer positif ini mulai berdampak langsung pada proses komunikasi dengan beberapa nama yang sebelumnya masuk dalam radar, termasuk mereka yang berada di daftar 6 pemain diaspora yang terus dikaitkan dengan proyek jangka panjang. Melihat perkembangan permainan yang semakin stabil, ditambah dukungan sistem yang lebih modern, membuat peluang untuk bergabung kini semakin terbuka lebar. Di dalam pemusatan latihan, situasi justru menjadi semakin kompetitif. Para pemain sadar bahwa setiap kemenangan akan memperbesar ekspektasi, dan setiap ekspektasi baru akan mendatangkan tekanan tambahan. Tidak ada lagi ruang untuk sekadar cukup baik, karena standar yang dibangun sekarang sudah berada di level yang jauh lebih tinggi. Setiap sesi latihan berubah menjadi ajang pembuktian berkelanjutan, di mana konsistensi menjadi faktor paling penting untuk bertahan. Namun di balik semua euforia itu, Hertman disebut tetap menjaga satu hal penting, keseimbangan. Ia tidak ingin kemenangan membuat tim kehilangan fokus, karena proyek ini masih berada di tahap awal dan masih sangat rapuh terhadap ekspektasi berlebihan. Fokus utama tetap pada pembangunan sistem jangka panjang, bukan sekadar hasil instan. Dan di tengah semua dinamika ini, satu hal semakin sulit untuk dibantah. Indonesia kini bukan lagi sekadar tim yang diperhatikan karena potensi, tetapi mulai diperhitungkan karena bukti nyata di lapangan. Dan setiap kemenangan yang datang, bukan hanya menambah 3 poin atau kebanggaan sesaat, tetapi membuka satu pintu baru lagi menuju masa depan yang lebih besar, lebih berani, dan lebih penuh tekanan dari sebelumnya. Ini tentang membangun ulang identitas sebuah bangsa di sepak bola dunia. Dan ketika 6 pemain diaspora itu benar-benar resmi bergabung, maka tidak ada lagi jalan mundur. Hanya ada satu pilihan yang tersisa. Berhasil, atau runtuh di bawah ekspektasi terbesar dalam sejarah Garuda. Setelah gelombang perhatian dunia terhadap proyek besar timnas Indonesia semakin meningkat, publik mulai penasaran dengan latar belakang 6 pemain diaspora yang kini menjadi pusat pembicaraan. Nama-nama seperti Pascal Struij, Dean Zimmergen, Laurin Ulrich, Reno Muns, Kenneth Taylor, dan Janero Rediwald bukan hanya sekadar daftar calon pemain, tetapi mulai dibahas sebagai bagian dari generasi baru Garuda yang diproyeksikan untuk jangka panjang. Pascal Struij menjadi nama yang paling mencuri perhatian karena pengalaman bermainnya di level kompetisi tinggi Eropa. Ia dikenal sebagai bek dengan disiplin taktik yang kuat, terbiasa menghadapi tekanan di liga yang sangat kompetitif, dan memiliki kemampuan membaca permainan yang dianggap bisa langsung memberi dampak pada lini pertahanan Indonesia. Sementara itu, Dean Zimmergen dan Laurin Ulrich disebut sebagai 2 pemain muda yang berkembang di sistem Akademi Eropa dengan gaya permainan modern. Keduanya digambarkan memiliki karakter cepat, fleksibel, dan mampu bermain di beberapa posisi berbeda, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern yang menuntut adaptasi tinggi. Nama Reno Muns mulai dikaitkan dengan peran gelandang yang memiliki kemampuan distribusi bola dan kontrol tempo permainan. Ia disebut sebagai tipe pemain yang tidak terlalu mencolok, tetapi sangat penting dalam menjaga keseimbangan permainan tim. Kenneth Taylor,
di sisi lain, digambarkan sebagai pemain dengan kekuatan fisik dan intensitas tinggi, cocok untuk sistem pressing cepat yang kini mulai diterapkan dalam proyek John Hertman di Timnas Indonesia. Karakternya disebut sangat sesuai dengan gaya permainan yang menuntut kerja keras tanpa henti. Sedangkan Janero Rediwald menjadi sosok paling misterius di antara keenam nama tersebut. Ia disebut memiliki latar belakang yang tidak banyak terekspos media, namun justru dikenal memiliki potensi besar dalam hal kecepatan dan kemampuan menyerang dari sisi sayap. Beberapa pengamat menyebutnya sebagai proyek tersembunyi yang bisa meledak jika berkembang dengan benar. Di internal federasi, Football Association of Indonesia dikabarkan masih terus melakukan pendalaman data, komunikasi, serta pemetaan kebutuhan posisi sebelum proses integrasi benar-benar dilakukan. Setiap pemain tidak hanya dinilai dari kemampuan teknis, tetapi juga dari kesiapan mental, adaptasi budaya, dan kesesuaian dengan sistem permainan yang sedang dibangun. Namun yang membuat cerita ini semakin besar bukan hanya soal asal-usul mereka, tetapi bagaimana keenam pemain ini tiba-tiba menjadi simbol dari perubahan arah sepak bola Indonesia. Dari sistem lama yang lebih tradisional, kini menuju pendekatan yang lebih modern, terbuka, dan berbasis kualitas global. Dan di balik semua itu, satu hal menjadi jelas. Keenam pemain ini bukan hanya bagian dari daftar calon skuad. Mereka adalah representasi dari masa depan yang sedang dipertaruhkan. Karena jika proyek ini berhasil, maka cerita mereka bukan lagi sekadar pemain diaspora yang dinaturalisasi, tetapi awal dari generasi baru yang mengubah cara dunia melihat sepak bola Indonesia selamanya. Seiring semakin kuatnya sorotan terhadap 6 pemain diaspora tersebut, cerita di balik proses mereka mulai berkembang menjadi jauh lebih kompleks dari sekadar urusan sepak bola. Publik ini tidak hanya membicarakan kemampuan mereka di lapangan, tetapi juga bagaimana perjalanan panjang masing-masing pemain hingga akhirnya masuk dalam radar proyek besar Timnas Indonesia di bawah John Hertman. Beberapa di antara mereka disebut berasal dari sistem akademi Eropa yang sangat ketat, tempat di mana persaingan dimulai sejak usia muda dan hanya pemain dengan disiplin tinggi yang mampu bertahan. Pascal Struijk, misalnya, digambarkan sebagai representasi pemain yang ditempa dalam lingkungan kompetitif tingkat tinggi, sehingga secara mental sudah terbiasa menghadapi tekanan besar dalam setiap pertandingan. Sementara itu, nama-nama seperti Dinsenbergen dan Laurin Ulrich mulai dikaitkan dengan jalur pengembangan pemain muda modern di Eropa, di mana fokus tidak hanya pada teknik individu, tetapi juga pemahaman taktik, kecepatan berpikir, dan fleksibilitas posisi. Hal ini membuat keduanya dianggap cocok dengan sistem permainan baru yang sedang dibangun di tubuh Timnas Indonesia. Reno Muns, Knut Taylor, dan Janero Rediwald kemudian melengkapi narasi ini sebagai 3 pemain dengan karakter berbeda yang justru memberikan variasi penting dalam skema permainan. Dari gelandang pengatur tempo, pemain dengan intensitas tinggi, hingga winger eksplosif, ketiganya dianggap sebagai bagian penting dari puzzle besar yang sedang disusun oleh staf pelatih. Di balik layar, Football Association of Indonesia terus melakukan pendekatan strategis untuk memastikan bahwa proses integrasi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga secara teknis dan psikologis. Karena dalam proyek sebesar ini, tantangan terbesar bukan hanya mendapatkan pemainnya, tetapi memastikan mereka bisa menyatu dalam satu sistem yang sama. Di pemusatan latihan, dampaknya semakin terasa. Para pemain yang sudah lebih dulu berada di skuad kini harus menghadapi kenyataan bahwa standar baru yang diterapkan sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi ruang untuk bermain aman, tidak ada lagi posisi yang dijamin, dan tidak ada lagi kenyamanan dalam status senioritas. Setiap hari menjadi proses seleksi yang tidak pernah berhenti. Bahkan dalam sesi latihan sederhana, staf pelatih terus mencatat detail kecil yang bisa menentukan masa depan seorang pemain di tim nasional. Intensitas ini membuat suasana tim berubah total menjadi lebih kompetitif, lebih tegang, namun juga lebih profesional. Namun di balik semua tekanan itu, ada satu hal yang perlahan mulai terbentuk. Sebuah identitas baru. Timnas Indonesia tidak lagi hanya dilihat sebagai tim yang mengandalkan semangat dan kerja keras, tetapi mulai bergerak menuju tim yang dibangun dengan struktur, sistem, dan visi jangka panjang yang jelas. Dan ketika 6 pemain diaspora itu akhirnya benar-benar bergabung secara penuh, maka proses ini tidak lagi bisa disebut sekadar proyek. Ini akan menjadi titik balik. Sebuah momen ketika sepak bola Indonesia berhenti menjadi cerita harapan, dan mulai berubah menjadi cerita ancaman nyata di level internasional.